Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurul Wahda. Berikut dengan rekan-rekan saya, ada Azahra, Muhammad Cesar, Gertrudis, Melda Sari, dan Triwulan. Selanjutnya, siklus pengeluaran akan dibahas. Selanjutnya, sejarah berdirinya PT Enak Food akan dibahas oleh Azahra. Kepada Azahra, saya persilakan. Sejarah berdirinya PT Enak Food. Pada bulan Maret 2009, seorang pengusaha bernama Muhammad Cesar Aprianto mendirikan sebuah perusahaan dagang bernama PT Enak Food. Perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Tangerang, Indonesia. Dalam beberapa tahun ini, PT Enak Food telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Tujuan didirikannya PT Enak Food yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan selanjutnya, apa itu siklus pengeluaran? Yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku. Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi ekonomi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Pihak internal yang terkait dengan siklus produksi, yaitu siklus pendapatan dan siklus buku besar dan pelaporan. Sedangkan pihak eksternal yang terlibat adalah pemasok. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Gertrudis. Kepada Gertrudis, saya persilakan. Tujuan siklus pengeluaran. 1. Menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. 2. Mengamankan barang hingga dibutuhkan. 3. Membutuhkan favorit yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. 4. Mencatat dan mengalokasi pengeluaran dengan tepat. Dokumen yang digunakan. Transaksi, pembelian kredit, pengeluaran kas, retur pembelian. Dokumen yang digunakan. Permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, voucher, cek, bukti kas keluar, penerimaan cek, memo atau debit. Laporan yang dihasilkan siklus pengeluaran. Laporan kontrol. Laporan ini meringkas perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file. Registrasi. Laporan ini bersifat daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Registrasi dalam sistem manual disebut dengan jurnal khusus. Laporan arus kas. Laporan ini membuat manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok, mencakupi laporan faktur terbuka, laporan umum voucher, laporan kebutuhan kas, dan laporan status utang. Laporan faktur. Laporan faktur terbuka. Laporan ini berisi daftar faktur pembelian yang belum dibayar pada tanggal lapor.
Data yang dilaporkan adalah data pemasok dan jumlah utang kepada setiap pemasok. Laporan umum voucher. Laporan ini meringkas voucher menurut umumnya. Laporan ini sangat bermanfaat karena jika perusahaan sampai memiliki utang yang tidak dibayar sampai jangka waktu tertentu, akan berakibat negatif bagi perusahaan seperti merusak hubungan baik dengan pemasok. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Melda Sari. Pada Melda, saya persilahkan. Laporan kebutuhan kas. Laporan ini meringkas faktur pembelian urut jatuh tempo. Laporan ini membantu departemen untuk dalam merencanakan pembayaran kas dan dalam mengidentifikasi faktur mana yang harus dibayar segera, agar dapat diperoleh potongan dan juga agar hubungan baik dengan pemasok dapat dipelihara. Laporan status utang. Laporan ini dihasilkan kalau perusahaan menggunakan sistem online real-time, karena sistem ini memungkinkan pemakaian untuk meminta database menyajikan informasi terbaru. Pengolahan transaksi. Sistem manual dan sistem berbasis komputer. Sistem manual yaitu prosedur pembelian kredit, prosedur pengeluaran kas. Sistem berbasis komputer, prosedur permintaan pembelian, prosedur pemesanan barang, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur pengeluaran kas. Aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Satu, prosedur permintaan barang. Aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan barang atau supplies. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawasan persediaan. Meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari Departemen Penggunaan Barang. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Triwulan Septiani. Kepada Triwulan, saya persilakan. Prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan supplies dan bahan baku. Aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas beliau atau karyawan. Pembelian dalam departemen pembelian. Keputusan penting yang dibuat pada tahap ini yaitu pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kualitas pengiriman. 3. Prosedur penerimaan barang. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan. Departemen penerimaan barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim pemasok. Departemen penyimpanan barang yang bertanggung jawab kepada manajer bagian gudang untuk menyimpan barang. Tujuan prosedur ini untuk menjamin bahwa semua penerimaan bahan baku dan aktiva lain telah diotorisasi. 4. Prosedur pencatatan utang. Aktivitas keempat dalam siklus pengeluaran adalah proses persetujuan pembayaran faktur pembelian. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Hutang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya sistem ini adalah untuk mencatat kewajiban pembayaran kepada pemasok. 5. Prosedur pengeluaran kas. Aktivitas terakhir pada siklus pengeluaran adalah pembayaran faktur yang telah disetujui. Aktivitas ini disebut dengan aktivitas pengeluaran kas, dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakan prosedur ini untuk menjamin bahwa pembayaran
Pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Pengendalian intern. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau Manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya. Contoh dari pengendalian internal di perusahaan yaitu pemisahan tugas bagian keuangan dan pencatatan agar tidak terjadi fraud atau kecurangan, dan mengotorisasi bukti potong pajak ke manajemen keuangan agar mendapat cap pelunasan. Berikut bagan alur siklus pengeluaran akan dibahas oleh Muhammad Cesar Aprianto. Kepada Muhammad Cesar, saya persilakan. Berikut merupakan prosedur dari pengeluaran kas. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas, SPPK, rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar, BKK, rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran. Lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran, SPP, rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian audit dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Terima kasih, mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.